Oke, untuk selanjutnya saya akan mereview aplikasi crowdfunding yaitu Bizer, yang mana Bizer ini ialah aplikasi crowdfunding basis online yang digital dan sudah tidak konvensional. Jadi aplikasi mengenai crowdfunding ini ingin saya review aplikasi Bizernya, dan kita analisis lebih dalam. Kita akan menganalisa fitur dan mereview aplikasi Bizer ini, teman-teman. Nah, aplikasi crowdfunding Bizer ini tenang saja teman-teman, karena sudah legal di Indonesia, yang tentunya sudah memiliki izin dari OJK. Jadi teman-teman bisa percaya pada aplikasi Bizer ini untuk berinvestasi pada Bizer ini untuk crowdfunding. Nah, di sini sudah memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia, jadi sudah terjamin dan amanah. Untuk UI-nya dari Bizer ini sangat rapi ya teman-teman. Jadi kita akan mengulas fitur dan layanannya. Nah, di sini ada 5 menu yang terdapat pada aplikasi Bizer, mulai dari menu home, menu portofolio, menu saldo, menu transaksi, dan menu profile. Nah, untuk menu profile ini seperti biasa ialah menu ketika kita ingin mengubah informasi data diri kita seperti itu, maupun kita ingin mengubah akun. Nah, terdapat di menu profile. Kita akan kembali ke menu utamanya, yakni menu home. Jadi untuk menu home ini pertama seperti biasa kita akan disajikan dengan total portofolio kita yang kita punya, lalu juga terdapat total saldo yang kita punya. Nah, apa perbedaan portofolio dan saldo? Nah, portofolio ini biasanya hasil investasi kita. Seperti contoh, misalnya saya melakukan top up sebesar 5 juta. Nah, 5 juta tersebut akan masuk ke dalam saldo saya. Nah, tapi saya ingin melakukan pendanaan terhadap orang lain sebesar 3 juta. Nah, berarti portofolio saya itu 3 juta, teman-teman, seperti itu. Jadi, portofolio itu ialah investasi yang saya lakukan seperti itu. Nah, di sini juga terdapat jenis investor. Di sini juga terdapat poin. Untuk poinnya ini juga dapat ditukarkan dengan berbagai reward. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan verifikasi atau daftar akun. Bisa mendaftar akun terlebih dahulu, dan seperti biasa untuk aplikasi-aplikasi seperti ini teman-teman cukup menyediakan kartu tanda pengenal seperti KTP saja. Oke, di sini terdapat fitur spesial untuk Anda. Nah, di sini fitur spesial ini seperti biasa adalah fitur promo yang disediakan oleh Bizer. Teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Nah, di sini terdapat fitur investasi bisnis. Nah, di sini terdapat beberapa usaha UMKM yang teman-teman bisa investasikan di sini, mulai dari usaha jenis kargo, lalu di sini ada seperti restoran, steakhouse ya. Lalu ada cabang bakso Surseli maupun Alfamidi. Nah, apa sih perbedaan crowdfunding dengan peer-to-peer? Nah, jadi peer-to-peer ini perbedaannya ialah ketika teman-teman menginvestasikan kepada UMKM, kalian akan mendapatkan bagian dari saham perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya sama sih seperti kayak saham, namun ada perbedaannya, ingat ya. Jadi untuk crowdfunding ini, semisal saya punya usaha bakso, nah lalu saya butuh pendanaan ya teman-teman. Nah, karena saya ingin buka cabang lagi, semisal di Surabaya, nah saya membutuhkan pendanaan tersebut ya. Jadi nggak bisa misalnya melakukan IPO pada pasar bursa efek. Saya nggak bisa begitu mentah-mentah IPO teman-teman, karena IPO itu lebih ribet. Nah, makanya saya memilih alternatif melalui crowdfunding ini. Nah, makanya ketika saya berinvestasi pada aplikasi crowdfunding seperti Bizer ini, saya akan mendapatkan porsi saham yang bisa saya dapatkan dari investasi yang saya berikan, seperti itu. Nah, tetapi untuk sahamnya itu juga tidak bisa dijual ya teman-teman. Jadi yang bisa kalian dapatkan ialah dividen. Nah, untuk dividen yang bisa kalian dapatkan itu cukup besar ya. Kalau di saham itu, di dividen itu rata-rata rentang per tahunnya ialah sebesar 5%. Tapi jika di crowdfunding ini teman-teman bisa mendapatkan dividen yield sebesar 20%-an per tahun. Itu tinggi banget ya teman-teman. Ibaratnya jika UMKM itu selalu membayarkan dividennya dalam jangka waktu 5 tahun, kalian sudah balik modal nih teman-teman. Nah, perlu diingat nih teman-teman, namun untuk resikonya perlu diingat lagi bahwasanya untuk usaha-usaha UMKM ini sangat berisiko, karena banyak kasus yang dimana mereka tidak membagikan dividen ataupun bangkrut seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa belajar
Nah, di sini juga ada fitur belajar ya, belajar bersama Vibi. Jadi Vibi ini adalah asisten pada aplikasi Bizer. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari beberapa hal edukasi mengenai investasi di Bizer dalam bentuk video ya. Di sini terdapat daftar bisnis pada yang sudah bekerja sama dengan Bizer. Di sini cukup banyak ya, ada Menanti juga, ada Holy Cow dan lain semacamnya. Di sini teman-teman bisa melihat outlet apa saja yang telah melakukan crowdfunding di Bizer ini. Lalu untuk fitur yang ada di bawahnya ini seperti biasa fitur promosi, dan di sini juga terdapat program referral ya. Terdapat program referral. Di sini kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 50%. Dan di sini juga menarik ya, di sini ialah terdapat komunitas yang komunitasnya itu dalam bentuk sosial media, Telegram, dan teman-teman bisa mendapatkan cashback sebesar 50% ya teman-teman. Nah, di sini juga tadi kan sudah ada belajar bareng Vibi, juga ada outletnya juga kan tadi, apa saja fiturnya seperti biasa. Terus juga terdapat cashback 50% ya tadi ya. Di sini juga terdapat komunitas ya, komunitas dalam bentuk sosial media Telegram teman-teman sudah, dan ini sudah diawasi oleh OJK juga. Jadi kita masuk ke produk yang disediakan oleh Bizer crowdfunding. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di sini terdapat jenis outlet yang ingin segera membutuhkan pendanaan ya. Dia akan segera listing di Bizer, namun kita masih belum tahu nih dia ini listingnya itu kapan. Di sini terdapat jumlah peminatnya. Seperti pada suka-suka grill ini terdapat 16 peminat investor seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin melakukan investasi, teman-teman dapat melihat pada fitur investasi bisnis. Klik semua. Nah, lalu kalian bisa melakukan investasi dengan sistem crowdfunding melalui fitur ini. Misal saya ingin melakukan investasi pada BAM Kargo cabang Serang. Kalian bisa melihat hasil interview pada ownernya. Jadi bisa mendapat keputusan referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi pada sistem crowdfunding. Oke, lalu di sini juga terdapat informasi mengenai bisnisnya ya, finansialnya. Jadi total saham yang dibagi itu sebesar 70% teman-teman. Wah, ini besar sekali ya. Di sini juga ada profil bisnis dengan kategori logistik dan lain semacamnya. Kita bisa back. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, itu portofolio. Lalu di sini ada saldo fake lah. Di sini juga ada transaksi. Untuk investasi di crowdfunding Bizer ini kalian bisa melakukan minimal investasi sebesar 1 juta ya teman-teman. Dan untuk investasi crowdfunding di Bizer ini cukup menarik ya bagi mahasiswa maupun pelajar, dikarenakan maksudnya untuk investasi crowdfunding ini menurut saya cukup kurang menarik ya bagi mahasiswa maupun pelajar, dikarenakan angka sebesar 1 juta rupiah itu cukup besar bagi kalangan pelajar maupun mahasiswa yang ingin melakukan investasi dengan sistem crowdfunding ini. Nah, mungkin saran saya teman-teman yang masih pemula dan masih pelajar maupun mahasiswa bisa melakukan mencari aplikasi serupa atau mencari alternatif aplikasi selain Bizer ini. Yang terpenting ialah minimal investasinya itu mulai dari ratusan ribu saja sudah cukup ya teman-teman, yang lebih terjangkau, dan kalian bisa lakukan melalui investasi pada sistem crowdfunding. Dan perlu diingat juga pada crowdfunding ini ialah resiko likuiditasnya nih teman-teman. Perlu diperhatikan lagi bahwa resiko likuiditas teman-teman ini untuk crowdfunding ini kekurangannya, saham itu kebanyakan tidak liquid teman-teman. Tidak liquid ini diartikan ketika kalian membeli saham, semisal saham short selling, dan kalian ingin menjual semisal 3 tahun lagi, kalian ingin menjualnya, bisa jadi saham kalian tidak akan pernah terjual sampai kalian tua. Dikarenakan apa? Dikarenakan jarang adanya market maker pada sistem crowdfunding teman-teman. Nah, apa sih market maker ini? Jadi market maker ini ialah seperti bandar ya teman-teman, bandar yang siap menampung hasil saham
hasil pembelian saham. Nah, itu adalah hal yang resiko yang bisa kalian minimalisir maupun kalian pertimbangkan lebih dalam lagi. Nah, untuk biaya layanan pada aplikasi Bizzer ini kurang lebih di angka 2,5% dan itu adalah angka yang cukup tinggi bagi teman-teman yang mungkin untuk informasi layanan seperti fitur pada aplikasi Bizzer ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah referensi untuk investasi teman-teman. Dan untuk investasi pada crowdfunding ini, saya bisa menyarankan bagi teman-teman untuk berinvestasi pada aplikasi Bizzer ini dapat menjadi acuan ataupun referensi bagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa eksplor lebih lanjut dengan mendownload aplikasi Bizzer ini pada aplikasi Play Store maupun App Store ya, yang telah tersedia pada handphone teman-teman. Tersedia di Play Store untuk Android dan tersedia di App Store untuk Apple. Nah, untuk UI UX dari Bizzer ini cukup oke teman-teman. Berwarnakan biru navy ya, cocok untuk mata ya, karena tidak terlalu cerah, tidak terlalu silau untuk mata yang rentan terhadap warna silau. Jadi ini cocok, pewarnaannya sangat bagus ya untuk mata. Jadi sangat cocok untuk para orang tua maupun semua kalangan. Dan fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya. Jadi sekian saja review dari saya tentang aplikasi Bizzer ini. Sekian review dari saya tentang aplikasi Bizzer ini. Semoga bermanfaat untuk penggunaan aplikasi Bizzer ini.